أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء. الحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. الله أكبر. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Waktu itu Rasulullah SAW berjalan dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Sa'ad ibn Waqqas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintai Rasulullah dan dicintai oleh Allah sehingga beliau dijamin termasuk orang-orang yang mubasyirina bil jannah, ya, orang-orang yang dijamin masuk surga. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita, karena kita tidak bertemu dengan Nabi, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijamin masuk surga. Emang ada jaminan, Ustaz? Uiddat lil muttaqin. Subhanallah. Ya, memang surga itu diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Ini yang penting buat kita semua, sehingga kita harus yakin. Nah, tapi harus punya ilmu bagaimana kita menjadi orang bertakwa. Waktu itu berjalan, kemudian bertemulah Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Waqqas, seorang perempuan wanita yang Masya Allah, hobinya berzikir, hobinya berzikir, berzikirnya Masya Allah, dahsyatnya. Berzikirnya subhanallah, 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 pakai biji-bijian dipindahin, subhanallah, subhanallah, udah banyak ini biji-bijian pindahin lagi, alhamdulillah, 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 selesai banyak pindahin lagi, la ilaha illallah, terus saya bagian Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, kemudian Rasulullah melihat seperti itu, Rasulullah tidak langsung ngomong, bidah, bidah. Nggak begitu. Nggak seperti orang-orang sekarang ya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Anda harus belajar. Pertama kali pendapat ulama-ulama yang banyak, hadis-hadis, ayat Quran secara integrated, yang hanya pendekatan parsial. Ya, apalagi nanti sekarang ini dikit lagi 3 hari ini yang di depan kita, yaitu yang disebut dengan uh, Ayyam al-Bait, ya, ini susah nanti ada bidah haram bidah, nah, ya, jangan seperti itu. Kemudian Rasulullah melihat wanita tadi, ceritanya, mau nggak saya kasih tahu yang lebih baik dari itu, lebih mudah tapi pahalanya dahsyat, mau nggak gitu. Kemudian Rasulullah SAW dijawab, mau ya Rasulullah. Nah, perempuan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, Alhamdulillah adada ma khalaqallahu fis sama. Alhamdulillah ada ma khalaqa fis. Aku bertahmid, alhamdulillah, sebanyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan di langit. Alhamdulillah ada ma khalaqa Allah fil ard. Aku bertahmid juga sebanyak makhluk yang Allah ciptakan di bumi. Alhamdulillah ada ma baina dzalik. Aku bertahmid, alhamdulillah ya Allah, sebanyak makhluk antara langit dan bumi. Subhanallah. Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur juga. Ada dah huwa khalid. Sebanyak makhluk yang telah engkau ciptakan, engkau sebagai sang penciptanya. Karena kita tidak tahu lagi di mana. Itu rahasia Allah, bukan ciptaan Allah. Begitu juga, subhanallah, begitu juga, la ilaha illallah, begitu juga, Allah akbar, begitu juga, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Dari sini kita juga harus memahami, kita banyak berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Para malaikat pun ada yang diciptakan dari awal, diciptakan oleh Allah sampai nanti dimatikan semuanya dalam keadaan berzikir. Ada yang dalam keadaan sujud berzikir aja. Ada yang dalam keadaan ruku berzikir sampai mati. Ya, inilah
malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memegang bumi, ada yang memegang matahari. Ini tugas-tugas yang ngatur alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla, ditugaskan kepada malaikat-malaikat dan mereka berzikir tidak berhenti-henti. Maka itu malaikat, buat apa engkau ciptakan manusia? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami berzikir, bertasbih, memuji engkau. Buat apa lagi diciptakan manusia yang akan berbuat kemaksiatan, dosa, permusuhan, tumpah darah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berzikir. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara takwa tadi, ya, takwa tadi sangat amat penting sekali buat kita semua. Jangan sampai kita tidak memahami takwa. Kita berusaha. Apalagi nanti di depan kita Ayyamul Bait. Ya. Perlu diingat, kemarin-kemarin kita sudah bahas. Sya'ban adalah warming up, pemanasan. Untuk masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkah Allah barik, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan waktu kami, umur kami sampai pada bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, inilah kita coba. Maka bulan Rajab dilipat kali gandakan dosa-dosa. Kita harus ngerem bahaya. Bulan Syaban, di bulan Rajab, Isra Mi'raj. Kita perbaiki lagi salat kita pelan-pelan. Bulan-bulan Syaban, kita dianjurkan banyak berpuasa. Rasulullah hampir 1 bulan penuh berpuasa. Subhanallah. Masuklah bulan Ramadan penuh dengan kesiapan. Salat kita udah bagus. Puasa kita sudah bagus. Subhanallah. Ini yang terpenting. Sehingga Allah memberikan ampunan ketika masuk Ramadan. Apalagi depan kita tinggal 3 hari nih. Ya, dari Rebo, Kamis, Jumat nih. Pas nih Syabannya hari Jumat. Wih, mahalnya. Mahalnya luar biasa. Mudah-mudahan hari Jumat kita berzikir bareng-bareng ini. Ya, sama-sama berzikir berjemaah. Nanti saya coba online ya. Karena ini mahal banget. Sangat amat mahal. Karena amalan-amalan naik ke atas. Jadi saya undang nih nanti insya Allah Jumat habis sholat asar online kita insya Allah ya. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illa lumam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Subhanallah. Orang-orang ini dijamin surga nih. Pertama, yajtanibunal kabair. Ini surat An-Najm ya, surat 53 An-Najm. Surat 53 ayat 32. Alladzina, yaitu orang-orang yajtanibuna, menjauhi, tidak menjalankan kabair ismi, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa-dosa kecil, illa lumam. Kalau kita punya dosa ya wajar, tapi dosa-dosa yang lumam. Lumam itu dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa a'lamu bikum. Allah yang mengetahui diri kita. Nah, inilah rasa kita bersama Allah adalah takwa. Jadi kalau kita merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, itulah takwa. Tapi kalau kita merasa gak ada yang lihat, tenang aja, aman. Itu berarti hilanglah ketakwaan kita dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka disebut wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah tahu, maha tahu. Dulu kita berkompetisi sekian banyak, kemudian kita masuklah sebagai pemenang, masuk dalam rahim ibu kita. Masuklah kita 9 bulan dalam rahim ibu kita. Yang lainnya, para kompetitor-kompetitor yang lain, mati semuanya. Kita masuk ketika kita berjuang untuk memasuki rahim ibu kita, dan kita di dalam rahim ibu kita 9 bulan, dari situ aja Allah sudah tahu. So, ini redaksi Al-Quran. Jadi Allah maha mengetahui tentang diri kita. Sampai pun bagaimana kita diciptakan dari bapak ibu kita, yaitu Adam dan Hawa. Diciptakan dari tanah. Kemudian kembang biakan dengan di dalam perut kita ajinnah ya.
yaitu berupa janin di dalam perut ibu kita 9 bulan. Allah udah tahu. Belum kita keluar dari perut ibu kita, Allah tahu. Prosesnya tahu Allah. Maha, 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 maha mengetahui. Sehingga kita, iya, ini namanya titik nol. Titik tidak berdaya. Dari yang tidak ada. Kita nggak ada sebelumnya. Kemudian barulah kita lahir. Shh. Titik nol satu dari yang tidak ada. Titik nol dua yaitu kita akan masuk kepada kematian. Titik nol satu ini kita memang nggak ada. Anak saya yang bontot, yang kecil, mau ngeliat foto-foto, mana ini, Pak? Aku kok nggak ada ini, kok nggak ajak-ajak? Saya bilang, nak, gimana mau ngajak? Kamu nggak ada. Ya dicari. Ya, dia belum ngerti. Belum lahir. Aku di mana? Mana aku tahu. Gitu. Nah, itulah titik nol. Tidak ada. Nanti kita hidup terus sampai titik nol lagi, yaitu kematian. Lihat redaksinya. Fala tuzakku anfusakum. Nah, ini yang bahaya. Ini yang paling bahaya. Ya. Oke, kita jauh dari berbuat dosa-dosa besar. Oke, kita ada dosa kecil, tapi ada dosa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan Anda merasa paling top, markotob, paling suci. Wa a'lamu bimanit. Yang ngerti siapa yang bertakwa, siapa yang fasik, itu hanya Allah. Jadi jangan merasa paling benar. Lihat orang lain, lebih baik saya. Nah, jangan sampai kita merusak diri kita dengan memasuki diri kita dalam api neraka. Di dalam diri kita ada neraka namanya hawa nafsu, syahwat. Di dalam diri kita ada surga namanya takwa. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Inilah baru kita paham. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta ya Allah ridhamu, cintamu dan surgamu. Ini namanya harapan. Berarti cinta ini yang kita harapkan adalah surga. Dan semua perbuatan tutur kata yang mendekatkan kepada surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku takut. Lindungilah aku dari murka Engkau dan api neraka. Dan semua perbuatan tutur kata yang mendekatkan pada api neraka. Tanpa kita sadari di dalam diri kita merasa suci, merasa hebat. Inilah yang berbahaya sekali. Jadi takwa adalah bagaimana satu kita merasa dinilai dilihat oleh Allah. Hati dan pikiran kita terkontrol. Maka disebut dengan menjaga hati dan pikiran. Menjaga perasaan dan apa yang terbesit dalam hati pikiran kita adalah takwa. Karena takwa bahasa Indonesia adalah menjaga. Maka ketika kita melihat orang lain, jangan merasa kita lebih hebat. Melihat orang lain, jangan merasa kita lebih suci. Bisa saja dia taubatan nasuha, ya gitu kan. Bisa saja dia masuk Islam, gitu kan. Kita tidak tahu masa depan. Ini pertanyaan dari bapak-bapak. Bagaimana kita bisa memandang orang lain? Kan sekarang gak saya ngomong begini. Kalau Anda mau tahu Anda orang baik atau tidak, lihatlah ketika kita keluar rumah, siapa yang di depan kita. Nah, untuk mengukur ketakwaan kita ini. Kalau kita ngeliat orang lain, kita merasa lebih hebat darinya, berarti kita tidak baik. Tapi kalau kita ngeliat orang lain, bisa jadi orang itu lebih mulia di mata Allah dari saya. Anda orang hebat, Anda orang baik. Subhanallah. Tiba-tiba ada bapak-bapak nanya, bayangkan Ustadz, kita keluar dari masjid, kayak tadi keluar dari masjid sholat subuh, masih gelap-gelap. Tiba-tiba di jalan ada orang pemabuk, laki-laki bawa botol minuman, antingan, tatoan, ngaco. Bagaimana pikiran kita tidak mengatakan, aku lebih baik dari dia. Kita sholat di masjid, kita berjemaah, di boro-boro sholat. Bagaimana? Saya katakan, tidak bisa. Bisa saja orang yang berbuat maksiat tadi, dia taubatan nasuh. Taubat itu adalah kembali. Istighfar beda lagi. Ya. Taubat itu ada syarat-syaratnya. Harus punya ilmunya. Dia harus merasa penyesalan yang dahsyat. Dan
Tidak ada keinginan setitik pun untuk kembali ke berbuat maksiat. Itu namanya taubat. Kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau bangga dengan apa yang sudah dilakukan, oh dulu saya mabok mah cuma 2 3 botol ente, saya mah bisa 5 botol. Nah, berarti dia belum taubat. Tafakhur bil ma'asi namanya. Dan itu mendapatkan laknat Allah. Ya, iya, hadisnya begitu. Jangan bangga dengan maksiat. Kalau saya mah dulu, saya, boleh. Ya, nah, akhirnya gimana cara melihatnya? Bisa saja dia taubatan nasuha dan dia lebih soleh dari kita. Sampai pun orang non-muslim bisa saja dia mu'alaf, dia masuk Islam, dan kesolehannya di atas kita semua. Maka itu, Allahumma habib ilail iman, wa zainhu fi qulubina wa karhilil kufur wal fusuq wal isyan, wa ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, berikan rasa cinta dalam hati kami, ya Allah, kepada keimanan. Dan perindahlah keimanan itu dalam hati kami seindah-indahnya. Ya Allah, tanamkan rasa benci, rasa takut, tidak suka kepada dalam hati kami kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Subhanallah, ini yang kemarin kita bahas. Nah, nomor satu adalah hati, berarti pikiran kita. Maka yang dijaga adalah hati dan pikiran. Kita nggak nonjok orang itu, kita nggak maki-maki orang itu, melihat tapi kita merasa lebih hebat. Itulah kemaksiatan yang tanpa kita sadari. Maka ngeliat, ish, sini, sini, sini. Itu lihat tuh orang, bajunya nggak matching. Astagfirullahaladzim. Berarti Anda dan pikirannya tidak terjaga. Padahal kita, ya Allahumma, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku lindungilah aku, ya Allah, dari murka Engkau. Maka yang nomor satu adalah takwa, bagaimana menjaga yang di dalam. Baru kita paham kenapa redaksi Al-Quran wa nafsu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada jiwa fujur yang ngajak maksiat, syahwat, ada keinginan-keinginan kemaksiatan, ada takwa yaitu ketaatan. Begini. Psst, psst. Kenapa jiwa? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ungkapkan, tutur kata kita, ekspresi wajah kita, apapun yang kita kerjakan, itu adalah aktualisasi yang ada di dalam. Maka takwa adalah membenarkan yang ada di dalam, barulah yang di luar. Maka kita lihat, mata kita melihat sesuatu, bisa saja dia orang itu lebih mulia dibanding saya. Maka we have to respect everyone. Kita hormati siapapun dia. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, sekarang kita sudah saatnya untuk terus setiap hari berpuasa, berpuasa lagi, berpuasa lagi, berpuasa lagi. Di depan kita ada Nisfus Sya'ban. Ini spesial. Kita banyak berzikir, 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 berzikir. Ya. Banyak beristighfar. Ketika kita dalam keadaan puasa, amal-amal kita naik ke atas, kita dalam keadaan berpuasa. Kalau Anda perutnya bagus-bagus saja, baik-baik saja, gitu, tidak ada kembung, upayakanlah menjaga wudhu setiap saat dalam keadaan berwudhu. Jangan sampai lepas wudhu. Dan setelah itu setiap saat Anda berzikir, sebut nama Allah dalam keadaan kita dalam keadaan berwudhu. Masya Allah. Tapi Ustaz, perut saya kembung, sering batal. Ya sudah berzikir, berusahakan berzikir berdiri, duduk, berbaring. Dan yang terpenting zikrullah adalah bagaimana hati dan pikiran kita rasa bersama Allah. Dan terakhir sebagai closing. Ketika itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa. Hai Musa, coba kamu kalau bermunajat itu disebut dengan kalimullah. Orang yang langsung bisa ngomong sama Allah. Itu adalah mukjizat Nabi Musa. Apa? Untuk meminta kepada aku, bermunajat kepada aku, harus ada pendamping kamu. Cari yang lebih rendah daripada kamu. Dan kamu lebih soleh. Ini perintah. Carilah ke pasar, pusat. Tangga-tangga nggak ada. Uh, budak aja deh. Hamba sekalian budak. Dalam hati, astagfirullah. Siapa yang tahu aku lebih soleh dari dia, bisa jadi budak ini. Walaupun budak bisa jadi dia itu lebih mulia dari saya setahun. Dia nggak sanggup. Cari siapa dia? Hah? Binatang aja. Binatang yang anjing aja karena najis. Airnya najis. Cari anjing.
Cari anjing yang budukan, yang korengan, yang kulitnya udah rusak. Kasih orang ketika mau ambil, astagfirullah. Anjing ini tidak pernah berbuat dosa. Walaupun dia anjing, dia tidak berbuat dosa. Dosa apaan dia? Berarti bisa jadi dia lebih suci di mata Allah daripada saya yang banyak dosa. Gak sanggup. Suhab. Akhirnya bermunajat. Sendirian tidak bawa siapa-siapa dan apa-apa. Hai Rasulku, kenapa engkau tidak menjalankan perintahku? Aku tidak sanggup. Bisa saja saya lebih hina daripada mereka-mereka itu. Termasuk anjing, termasuk binatang. Allah. Apa kata-kata Allah? Dia, kamu sukses. Ujiannya sukses. Justru kalau kamu membawa orang, maka engkau bukan Rasul dan bukan Nabi. Aku akan cabut sebagai Nabi dan Rasul. Disitulah itu Rasul yang orang top markotop. Nggak ada lagi di atas Rasul. Rasul ada Nabi, ada Rasul. Subhanallah. Kita Nabi juga enggak, apalagi Rasul. Belum juga tentu soleh. Maka lihatlah orang lain bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Itulah takwa. Yang tadi saya katakan, Allah itu lebih tahu banyak siapa yang bertakwa pada Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah tahu siapa yang bertakwa. Maka itu ketakwaan yang kita bangun pada bulan Syaban ini sehingga kita rasa bersama Allah nanti ketika masuk Ramadan kita sudah siap, jiwa kita siap untuk menjaga hati dan pikiran kita. Automatically tutur kata kita akan terjaga. Automatically mata kita akan terjaga. Otomatis telinga kita jaga. Perilaku kita termasuk jemari kita ini ketika settingan terjaga, semua terjaga. Mari kita puasa tiap hari terus ya. Nanti ketika nisfu Syaban yang jarang berpuasa sunnah dianjurkan untuk tidak puasa kecuali dua golongan yang selalu puasa sampai akhir Syaban. Pertama orang yang terbiasa puasa sunnah, yang kedua orang yang mengqadha puasa. Ya, baik Bapak Ibu, cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tutup hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sebentar, tapi ini penting sekali. Coba lihat, jangan melihat diri kita lebih baik dari orang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.